Oke, jadi di sini gue bakal coba bahas soal lagi mungkin ini pembahasan soal yang terakhir ya. Gue lumayan capek juga sih. Di sini gue bakal bahas soal mana ya? Nah, soal UAS 2019 2020. Nah, yang ini. Oke. Jadi kita punya soal ada campuran ekimol. Jumlah molnya sama, metanol dan air bertekanan 3 bar dan temperatur 100 derajat Celcius. Kemudian diekspansi, berarti tekanannya turun, tapi suhunya naik ke dalam suatu tangki sehingga menjadi 1 bar. Dan terbentuk dua fase campuran tersebut mengalami distilasi kilat. Gambarkan proses tersebut dalam diagram PXY di bawah ini. Kemudian dengan memanfaatkan diagram tersebut, perkirakanlah komposisi masing-masing komponen dalam proses baik dan fase cair maupun fase uap. Kemudian jumlah fraksi cair dan uap yang terbentuk. Oke, kita lanjut. Kita punya diagram PXY di sini untuk metanol air pada 100 derajat Celcius. Berarti sumbunya itu sebagai, kalau diagram PXY, dia sumbunya sebagai sumbu X-nya, dan X-nya sebagai fraksi uap dan fraksi cair. Nah, lanjut. Pertama, komposisi masing-masing komponen dalam persen mol. Kita tahu di sini kalau diagram PXY itu berarti diagram PXY itu berarti bagian atas itu merupakan diuline dan bagian bawahnya, bagian di bawah kubah itu adalah bubble line, dan bagian di atas kubah itu diuline, dan bagian vapor, dan bagian bawah bagian cairan, bagian liquidnya. Jadi kan air bertekanan 3 bar ini temperatur 100 derajat hingga menjadi, berarti kalau diagram PX itu T-nya konstan. T-nya berarti konstan. Konstannya di 100 derajat Celcius menjadi 1 bar. 1 bar kan dari 3 bar, 1 bar di ekspansi. Nah, tadi katanya campuran ekimolar antara metanol dan air. Kalau digambarkan dalam diagram diagram kurang lebih distilasi kilat tuh seperti ini. Jadi ada kotak di sini disebut kolom distilasi, kemudian dimasukkan unpan dengan tekanannya sebesar 3 bar dan temperaturnya sebesar 100 derajat Celcius. Kemudian outputnya itu tekanan 1 bar. Nah, umpan masuknya itu ada metanol dan air, campuran metanol dan air. Kemudian nanti bakal dipisah berdasarkan perbedaan titik dan fasanya. Ada yang fase uap dan fase cair. Kemudian kita dapat mencari fraksinya dan juga mencari fraksi cair dan fraksi uapnya. Nah, karena ekimolar berarti kan jumlah mol campuran metanol dengan air itu sama, berarti Z1 sama dengan Z2. Kita tahu fraksi itu Z1 tambah Z2 sama dengan 1, berarti 2Z1 sama dengan 1. Z1 0,5, Z2 0,5. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Nah,
kita tahu berarti di Z1 ini kan punya metanol, diagram ini punya metanol, berarti dia fraksinya campurannya 0,5. Nah, buat tahu fraksi uap dan fraksi uap dan fraksi apa namanya, fraksi cairnya, kita tarik ke garis. Kalau misalnya ini dari titik si fraksi campur geser ke arah menuju bubble line, itu akan menghasilkan, kita akan tahu fraksi ini ya, fraksi uap ya. Dan jika kita menarik garis ke arah garis dew line, kita akan tahu nilai dari fraksi cairnya, dari fraksi uapnya sekian dan dari fraksi cairnya sekian. Komposisi masing-masing dalam persen mol, baik fase cair maupun fase uap. Molar metanol sekian, komponen metanol berarti 50%, dan komponen air sebanyak 50% juga. Fase cair maupun fase uap. Nah, dari asumsi uang totalnya 91 mol, jumlah fraksi cair di uap yang terbentuk. Nah, itu dari grafik nih, jumlah fraksi cair ini punya metanol, fraksi uap metanol, ini fraksi cair metanol, dan ini fraksi uap air, dan ini fraksi uap, ini fraksi uap air, fraksi cair air. Ya, mungkin untuk soal pertama seperti itu cara pengerjaannya kurang lebih. Lanjut ke soal yang kedua. Dan ini soal tiga kali berturut-turut keluar. Dia soal campuran ekimolar lagi dengan pemisahan flashing. Nah, biasanya kan soalnya etil benzina, ekimolar benzina dengan etil benzina ini dengan P silena. Sebenarnya tekanannya itu sama, status temperaturnya juga sama, 378. Nah, diasumsikan dengan hukum Raoult. Ketika hukum Raoult itu dia I dikali P sebenarnya sigma X I dikali P I1. Nah, berarti dia pengerjaannya dengan ini nanti hukum Raoult dengan tekanan satu detik pun P1 dan P2 bisa dibaca sendiri. Nah, kita pengerjaannya pertama itu enaknya kalau flashing teman buat diagram dulu umpan masuknya. Yang pertama itu ada benzin satu, benzin benzin yang kedua naik molar itu benzin juga, terus Z1 tambah Z1 itu Z1 sama lah Z1 0,5 dan P silene Z2-nya P silene sama dengan 0,5. Jadi tinggal dicari V, L, kemudian kita dapat nilai Y1, Y2 dan X1, X2. Pertama, langkah pertama kita lakukan, kita harus tahu
P-bubble campurannya pakai hukum laut kan. Rumusnya seperti biasa. Kalau hukum laut biasa nggak ada koefisien aktivitas. Didapat hasil seperti ini. Kemudian setelah tahu P-bubble, kita juga harus tahu PJ-nya. PJ-nya dengan hukum laut seperti ini. Lalu hitung nilai K. Nah, K itu kita punya hubungan antara K dengan fraksi itu KI sama dengan YI per XI. Hubungan KI juga dengan tekanan itu bisa per P. Nah, karena agar lebih gampang, biar kita tahu YI dan XI nya, berarti kita juga harus kita bisa pakai data P, P1, P2, dan nilai P sistem. Didapat nilai si K1 nya sekian, K2 nya sekian. Nah, lanjut ke tahap 4. Langkah 4 kita cari flag-nya. Awalnya persamaannya seperti ini. Kemudian nanti dengan kita tahu KI sama dengan I per XI, kita balik XI sama dengan I per KI, kita ganti X-nya dan kita ganti L juga. Dengan persamaan kita tahu V plus L sama dengan 1L 1 min V. Ini turunkan rumusnya, didapat nanti rumusnya seperti ini. Kemudian asumsikan sigma Y itu sama dengan 1. Kemudian nanti dapat rumus akhirnya sigma N terhadap I dari ZI dikali KI per 1 plus V dikali KI min 1 sama dengan 1. Cari V dengan solve kalkulator. Jadi di solve nilai V-nya, kemudian dapat hasilnya segini. Kemudian kita cari L. Cari L banyak V plus L sama dengan 1. L sama dengan 1 min V. Dan sama dengan 0,6648. Nah, dapat V, dapat L, dapat KI. Nah, langkah selanjutnya kita nyari YI dan XI-nya. Kita nyari YI pakai rumusnya tadi. YI sama dengan sigma ZI KI 1 plus V K plus 1 min 1. Kalau misalnya hanya Z1 berarti Z1 K1 1 plus V dikali K1 min 1. Kalau Y2 berarti Z2 kali K2 per 1 plus V dikali K2 min 1 sama dengan setelah dapat Y kita bisa Y1 dan Y2 kita bisa nyari X1 dan X2. Kalau X1 itu berarti Y1 per K1 hasil sekian. Kalau Y2 dia berarti X2 maaf, dia bisa sebenarnya Y1 Y2 per K2, tapi karena dalam bentuk fraksi untuk lebih dimudahkan bisa langsung 1 min X1 X2 nya sekian hasilnya untuk P-nya. Dan perlu diketahui untuk tanda 1 itu buat bensin dan tanda untuk P-nya. Mungkin untuk soal nomor 2 dicukupkan karena pembahasannya udah 2 kali atau 3 kali. Semoga makin paham dengan pembahasan kali ini. Kemudian lanjut ke soal terakhir. Soal terakhirnya ada kesetimbangan reaksi kimia. Nah, gimana cara ngerjainnya? Kita tuh pertama kalau ngerjain ini berarti kan kesetimbangan pada temperatur T-nya sama dengan 400 derajat Celcius, berarti T-nya sama 673 Kelvin dengan tekanan 5 bar P 5 bar. Nah, diketahui saat
awal terdapat satu molekul setiap mol asetaldehid berarti asetaldehid itu sama dengan hidrogen 1 mol ekimolar dia. Nah, pertama kalau mau nyari konstanta nanti kita nyari K. K itu harus tahu nilai delta G 0, delta H 0, delta CP 0. Nah, ini saya dapatnya dari buku atau internet bisa. Nah, kita cek dulu buat timbangan sendiri. Itu kan senyawanya tadi ada CH3 CHO asetaldehid 2 gas, ya tadi ada etanol 2H5OH gas. Nah, ini delta G 0 nya itu ya dalam joule per mol, dia minus 128,860 karena unsur H2 delta G dan delta F masih 0. Ini minus 1,890. Nah, dan juga delta F delta H0 joule per mol dengan minus 166,190 0 minus 235,100. Nah, buat CP rata-ratanya biar 54,09 CP air, CPH2 nggak usah dilakukan karena dia gasnya ringan. Itu 4,39. Asumsikan mulanya buat CP rata-rata buahnya. Kita bisa hitung berarti delta reaksi sigma delta G produk sigma delta G reaktan. Berarti kan nanti dapat 128,860 kurang 168,490 dapat delta G reaksinya ini 39,360 joule per mol. Lanjut kita nyari delta H reaksi sigma delta produknya sigma delta H reaktan. Nah, buat reaktan ini itu kan produknya minus 235,100. Satu enam enam 90 190 dapat delta reaksinya nanti
berarti minus 689 10 delta 0. Kita hitung juga buat delta CP nya. Ketika delta CP produk min delta CP reaktan sigma, jangan lupa delta CP reaksi, kan berarti 74,39 dikurang 54,09 hasilnya kurang 54,09 20,25 berapa 39 20,3. Nah, udah tahu nih cek R nya, berarti nanti kita bisa nyari ini ya, apa ini kan K sama dengan K0 kali K1 kali K2. K0 itu dia berarti kan eksponen ini di per RT0 nya 298, berarti kan eksponen dikali minus 39360 per 8,314 dikali 298, berarti sama dengan K0 nya itu nilainya 88,4602. Ini nilai K0. Kita lanjut nyari K1. K1 eksponen min delta HR0 per RT0 kali 1 min T0 per T. Ini hasilnya eksponen min 6910 per 8,314 kali 298 dikali 1 min 298 per 673. Nah, T itu pakai T yang nih, TF ini. Dapat nilai K1-nya sama dengan 1,86 dikali 10 pangkat min 7. Nah, lanjut kita nyari nilai K2. K2 itu dengan eksponen min 1 per T dikali T0 sampai T min delta CP per R dikali DT ditambah T0 sampai T min delta CP kali R kali DT per T. Eksponen min 1 per 6 berapa? 673 dikali tadi keluarnya min berarti ya min 20,3 enggak ya,
minus ya, jadi minus di sini. Oh, itu benar, min 20,3 per 8,314. Nah, ini kan kalau di ini jadi T min T0. Nah, kalau ini kan jadi bulan T kurang bulan T0. Nah, berarti menjadi 1 T per T0. Ini ya dikali apa? 673 dikurang 298 dikurang bahkan CP ya, min 20,3 per 8,314 dikali oleh 673 per 298. Nah, hasilnya bakal sama dengan 1,8749. Coba dicek, nanti kita dapat nilai K-nya sama dengan 3,084. Segini kita dapat segini. Lanjut buat soal. Buat soal lanjutnya itu koordinat reaksi. Kondisi tersebut berarti kita nyari epsilon. Nah, koordinat reaksi itu kita harus buat persamaannya di persamaan reaksi kan. Ini kan CH3 CHO gas tambah H2 gas menjadi C2H5OH gas. Ini MRS. Diketahui ini kan dia ini kan CH3CHO asetaldehid ekimolar 1 mol. Nah, berarti awalnya di 1, ini juga 1. Kemudian ini epsilon kita tahu epsilon koordinat reaksinya kan. Nah, steamnya berarti kita tahu 1 epsilon, 1 epsilon. Nah, ini dipakai nanti buat nyari koordinat reaksi. Berarti kan K. Jadi produk pangkat variabel pangkat koefisien per reaktan, pangkat koefisiennya. Kemudian karena produknya itu dalam kondisi timbang cuma epsilon pangkat 1, sementara ini kan 1 epsilon dari 1 epsilon kan, epsilon per 1 epsilon kuadrat. Ini kita nyari nilai K sama dengan epsilon, bukan kita nyari epsilon kuadrat. Nah, ini kan nilainya tadi udah ada 3,084 sama dengan epsilon 1 epsilon kuadrat. Kita cari epsilon dengan solve kalkulator. Dapat epsilonnya nanti 0,57. Nah, ini koordinat reaksinya. Lanjut ke fraksi mol setiap pada saat kesetimbangan. Berarti
fraksi mol setiap gas. Kan kita tahu seimbang si mol CH3 CHO itu sebagai mol H2. Koordinat reaksi 1 epsilon CH3 CH satu min 0,7 0,43. Sementara kalau mol C2H5OH itu sama dengan epsilon sama 0,57 itu sendiri. Kita juga tahu kan berarti N total ya mol C2H5OH tambah mol H2 tambah mol CH3 CHO itu dengan 0,57 ditambah 0,43 ditambah 0,43 dan total berarti 1,43. Tepatnya 1,43. Kita cari fraksinya, berarti fraksi misalnya buat H2 berarti 0 H2 per 0 total kan 0,43 kali 0,43 kan 0,30 sekian. Kalau dibalikin berarti jadi 30% lah ya. Nah fraksinya 30%. Nah kita tahu kan H2 itu sama dengan mol CH3 CHO kan, berarti X2 itu bakalan sama dengan X CH3 CHO. Sebenarnya ini biar mempercepat ya perhitungannya. Mempercepat bisa dicoba sendiri dengan 30% nih. Nah buat mau produknya mau C2H5OH berarti kan mau C2H5OH dan N total 0,57 1,43. Nah hasilnya tuh dia 0,398 sekian, kita berdaya 0,4 ya, berarti kan nanti jadi 40%. Kalau di total ini hasilnya total sama dengan 100%. Ini pembuktian perhitungan benar. Perhitungan benar. Mungkin cukup sekian tutorial buat tadi di full page ya. Cukup sekian buat tutorial pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf, semoga bisa dimengerti. Kalau misalnya ada kekeliruan, wajar ya, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Gue ucapin terima kasih, selamat belajar, semoga mendapatkan nilai dan hasil terbaik untuk ujian besok dan ujian selanjutnya. Terima kasih.